Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Abdillah dengan NIM F1E119117. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hasil review jurnal yang saya lakukan, yaitu dengan judul Penerapan Metode Asosiasi Menggunakan Algoritma A Priori pada Aplikasi Analisa Pola Belanja Konsumen. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu abstrak dari jurnal ini, yaitu toko buku Gramedia merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang retail, yang mana perusahaan ini setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen dan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan. Dengan memanfaatkan data transaksi penjualan yang telah tersimpan dalam database, pihak manajemen dapat mengetahui kebiasaan pelanggan atau perilaku pelanggan mengenai apa saja buku yang sering dibeli. Cara untuk mengetahui buku-buku yang sering dibeli secara bersamaan dapat digunakan association rule atau aturan asosiasi, yaitu teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi dalam suatu kombinasi item. Proses pencarian asosiasi menggunakan bantuan algoritma a priori untuk menghasilkan pola kombinasi item dan rule sebagai ilmu pengetahuan dan informasi penting dari data transaksi penjualan tersebut. Hasil penelitian ini berupa aplikasi untuk menganalisa pola belanja, yang mana pola yang dihasilkan dapat dijadikan rekomendasi dalam menentukan strategi penjualan oleh pihak Gramedia. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, adapun landasan teori dari jurnal ini yaitu yang pertama yaitu pengertian dari data mining, yaitu adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih dari teknik pembelajaran komputer atau machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan atau disebut knowledge secara otomatis. Data mining merupakan proses iteratif dan interaktif untuk menemukan pola atau model baru yang sahih atau sempurna, yang bermanfaat dan dapat dimengerti dalam suatu database yang besar. Dikutip dari Hermawati pada tahun 2013. Nah, adapun tahapan dari data mining ini menurut Larosse pada tahun 2005, 6 fase data mining menurut CRISP strip DM, yaitu yang pertama, fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Kemudian fase pemahaman data atau disebut juga dengan data understanding phase. Kemudian fase pengolahan data atau data preparation phase. Kemudian yang ke nomor 4, fase pemodelan atau modeling phase. Yang kelima yaitu fase evaluasi atau evaluation phase. Dan yang terakhir yaitu fase penyebaran atau deployment phase. Yang dikutip dari sumbernya yaitu Kusrini pada tahun 2009. Nah, adapun aturan dari asosiasi ini yaitu yang pertama ada analisis pola frekuensi tinggi. Yang rumusnya itu support A sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A per jumlah transaksi. Nah, terus yang kedua yaitu pembentukan aturan asosiatif dengan rumus confidence P B mutlak A sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B dibagi sigma transaksi mengandung A. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian algoritma a priori. Nah, algoritma a priori ini sendiri adalah suatu algoritma dasar untuk menemukan frequent item sets pada aturan asosiasi boolean, yang ide utamanya pada algoritma a priori tersebut adalah yang pertama mencari frequent item set atau himpunan item-item yang memenuhi minimum support dari basis data transaksi. Yang kedua yaitu menghilangkan item set dengan frekuensi yang rendah berdasarkan level minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Dan selanjutnya membangun aturan asosiasi dari item set yang memenuhi nilai minimum confidence dalam basis data. Nah, untuk membentuk kandidat item set, ada dua proses utama yang dilakukan oleh algoritma a priori menurut Hunt dan Camber. Nah, yang pertama itu adalah melakukan join step atau penggabungan. Pada proses ini, setiap item dikombinasikan dengan item lainnya sampai tidak terbentuk kombinasi lagi.
Yang kedua yaitu prune step atau pemangkasan. Dan pada proses ini hasil dari item yang dikombinasikan tadi kemudian dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. Nah, kita lanjut ke bagian metodologi penelitian dari jurnal ini. Nah, kerangka penelitian pada jurnal ini mulai dari pengumpulan data yang isinya mulai dari wawancara, observasi, studi pustaka. Lalu kita baru masuk ke pengembangan sistem atau FDD. Nah, di dalamnya ada 5 langkah. Yang pertama, develop an overall model, build a feature list, plan by feature, design by feature. Kemudian di dalam ini terdapat iterasi, kemudian ini ada build by feature langkah terakhirnya. Nah, di sini di proses ini terdapat pengertian dari proses tersebut, yaitu yang pertama develop an overall model, yaitu menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu memaparkan daftar fitur dalam sistem berjalan. Kemudian untuk plan by feature, penjadwalan untuk fitur yang sudah ditentukan. Terus design by feature, terus ada build by feature. Nah, kemudian baru kesimpulan dan saran. Kita lanjut, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini sudah ada perancangan algoritma. Nah, perancangan algoritma ini sendiri ada proses asosiasi algoritma a priori. Di sini secara umum dalam pembentukan pola asosiasi oleh algoritma a priori ada 2 tahapan, yaitu yang pertama mencari frequent item set, kemudian yang kedua yaitu membentuk pola asosiasi dari frequent item set yang telah didapat menggunakan nilai confidence. Nah, adapun bagian dari atribut algoritma a priori ini sendiri yaitu yang pertama ada nilai support, terus ada nilai confidence, item set. Nah, item set ini adalah himpunan item-item yang ada pada transaksi. Kemudian ada K item set, yaitu item set yang berisi nilai K item, misalnya nilai the dan nilai gula. Nah, dan nilai ini disebut dengan sebuah 2 item set. Kenapa 2 item set? Karena isinya 2. Kemudian kandidat K item set atau dilambangkan dengan CK, yaitu calon K item set dari data transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu frequent K item set atau dilambangkan dengan LK, yaitu item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Nah, dari data transaksi penjualan toko buku Gramedia, berdasarkan jurnal yang tadi ya, diambil sebanyak 12 data transaksi sebagai sampel untuk penerapan algoritma a priori dalam pembentukan pola asosiasi untuk menganalisa pola belanja konsumen di toko tersebut. Percobaan dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter berikut. Nah, ya adapun parameternya yaitu yang pertama jumlah datanya yaitu ada 12 sampel. Kemudian atributnya yaitu agriculture. Atribut ini adalah jenis bukunya ya. Nah, isinya yaitu ada agriculture, ada business, children's book, diet and health, dan entertainment. Nah, untuk nilai minimum supportnya ini sendiri ada 2. Terus ada nilai minimum confidence-nya ada 75%. Nah, ini untuk tabel data transaksi. Nah, di jurnal tadi disebutkan ada 12 ya. Tetapi yang saya dapatkan dari hasil review jurnal ini hanya terdapat 9 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Nah, kemudian ini adalah pengkategoriannya di sini. Nah, kemudian lanjut ke pembentukan aturan asosiasi. Untuk pembentukan aturan asosiasi, frequent item set yang telah didapat akan dibentuk menjadi pola. Jika A, maka B, A ke B, dan akan dicari nilai confidence masing-masing pola tersebut dengan rumus confidence B mutlak A sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B,
dibagi sigma transaksi mengandung A. Sebagai contoh, perhitungan nilai confidence atau asosiasi yaitu business children book dengan ke entertainment adalah confidence business children book ke entertainment sama dengan ini, support business children's book entertainment dibagi support business children book dikali 100%. Jadinya itu didapat hasilnya 2/2 dikali 100%. Dan hasilnya yaitu 100%. Nah, lanjut ke confidence business entertainment ke children book. Nah, didapat hasilnya yaitu 66,67%. Nah, hasil dan analisa dari pencarian nilai support dan confidence tadi, didapatlah hasil kombinasi analisa polanya seperti ini. Nah, tabel di samping adalah hasil dari proses analisis pola yang telah dijalankan dengan memberikan nilai minimum support 5%. Nah, jadi yang digunakan di jurnal yaitu minimum supportnya itu 5% dan juga nilai minimum confidence-nya yaitu 15%. Dari hasil analisis pola dihasilkan sebanyak 7 pola. Nah, seperti yang ada di samping ini. Kemudian hasil analisis dari pola di samping menunjukkan bahwa nilai support yang semakin besar dari sebuah kombinasi buku akan memberikan rekomendasi buku berdasarkan buku yang sering dibeli dalam data transaksi. Sebaliknya, semakin kecil nilai support suatu kombinasi buku, artinya rekomendasi diberikan berdasarkan buku yang jarang dibeli oleh konsumen. Sedangkan untuk nilai confidence yang semakin besar, maka semakin besar kemungkinan buku yang direkomendasikan ketika konsumen memilih buku tertentu. Nah, kita lakukan pengujian pada uji kesesuaian algoritma terhadap pola tadi. Nah, pengujian dilakukan terhadap hasil pencarian pola pada aplikasi yang menggunakan 10.000 raw data. Nilai minimum support 5% dan nilai minimum confidence 15% dan menghasilkan 7 pola. Nah, hasil perhitungan manual terhadap pola rekomendasi yang dihasilkan di atas terdapat 3.919 data transaksi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk pengujian waktunya, berdasarkan pengujian waktu di samping dapat disimpulkan bahwa semakin banyak data yang diproses algoritma a priori, maka akan membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama, dan sebaliknya, jika nilai minimum support dan nilai minimum confidence yang diatur semakin besar, maka mempercepat waktu eksekusi. Jika semakin kecil nilai yang diatur, maka waktu eksekusi yang dibutuhkan akan lebih lama. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.